Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di channel YouTube Zulkarnain. Semoga sahabat sekeluarga semuanya dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi yang berjudul terbelit utang riba ratusan juta. Bagaimana cara melunasinya? Sahabat, bagaimana cara melunasi utang riba ratusan juta rupiah? Ini jumlah yang begitu banyak. Namun demikianlah sebagian orang gemar berutang, bahkan memiliki kartu kredit yang begitu banyak yang berisi utang ratusan juta rupiah. Sahabat, yang namanya utang tidak mengenakan tentu saja. Kami selalu ingatkan bahwa utang itu tidak mengenakan hidup. Hidup jadi tidak tenang, apalagi jika utang sudah menumpuk dan terus dikejar debt collector. Pasti tidur dan istirahat jadi tidak mengenakan dan tidak tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1078 dan Ibnu Majah nomor 2413. Saya Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. As-Sawfani berkata hadis ini adalah dorongan agar ahli waris segera melunasi utang si mayit. Hadis ini sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berutang masih menggantung disebabkan oleh utangnya sampai utang tersebut lunas. Ancaman dalam hadis ini ditujukan bagi orang yang memiliki harta untuk melunasi utangnya, lantas ia tidak lunasi. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad ingin melunasi utangnya, maka ia akan mendapat pertolongan Allah untuk memutihkan utangnya. Tadi sebagaimana hal ini diterangkan dalam beberapa hadis. Nailul Autor 6/114. Bentuk jelek lainnya yang timbul dari banyak berutang, yang namanya utang mengajarkan orang untuk mudah berbohong. Dari Urwa, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW berdoa di dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang. Sahabat, lalu ada yang berkata kepada beliau SAW, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari utang? Rasulullah SAW lantas bersabda, jika orang yang berutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. Sahabat, Muhallab mengatakan dalam hadis di atas terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal ini adalah doa Nabi SAW ketika berlindung dari utang, dan utang itu sendiri dapat mengantarkan kepada dusta. Syarh Al-Bukhari karya Ibnu Battal 12 halaman 37. Realita yang ada itulah sebagai bukti orang yang berutang seringkali berdusta. Ketika pihak kreditur datang menagih, kapan akan kembalikan utang? Besok, bulan depan. Sebagaimana jawaban? Padahal itu hanyalah dusta dan ia sendiri enggan melunasinya. Sahabat, cara melunasi utang riba. Berikut adalah beberapa kiat yang bisa kami utarakan dan semoga bermanfaat. Yang pertama, taubat dari riba. Agar mudah mendapatkan pertolongan Allah, harus mengakui bahwa berutang dengan cara riba adalah dosa. Bahkan pelakunya atau nasabah utang riba terkena laknat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Beliau
Semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Sahabat, kalau demikian yang pertama dilakukan adalah bertaubat. Taubat yang sungguh-sungguh adalah bertekad tidak ingin meminjam uang dengan cara riba lagi. Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan taubat yang tulus. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Al-Quran Surat Al-Tahrim ayat 8. Hudzaifah pernah berkata, cukup seseorang dikatakan berdusta ketika ia mengucapkan, aku beristighfar pada Allah, aku memohon ampun pada Allah, lantas ia mengulangi dosa itu tersebut lagi. Jama'ul Ulum wal Hikam 2 halaman 411. Sahabat Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, terlarang seseorang mengucapkan aku bertobat kepada Allah, lantas ia mengulangi dosa tersebut kembali. Karena taubat nasuha atau taubat yang sejujurnya berarti seseorang tidak mengulangi dosa tersebut selamanya. Jika ia mengulanginya, maka perkataannya tadi, aku telah bertobat, hanyalah kedustaan atau sama. Namun menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa sah-sah saja seseorang mengatakan, aku telah bertobat, lalu ia bertekad tidak akan melakukan maksiat itu lagi. Kalau ia mengatakan, aku tidak akan mengulangi dosa tersebut lagi, maka itulah yang ia tekadkan saat itu. Sahabat, yang terpenting adalah tekad tidak akan berutang dengan cara riba lagi. Yang akan memudahkan rezeki adalah terdapat sebuah atsar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Yang kedua, memperbanyak istighfar karena memohon ampun pada Allah itulah yang akan memudahkan rezeki. Terdapat sebuah atsar dari Hasan Al-Basri rahimahumullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinan. Al-Hasan menasihati, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan atau kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Al-Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 11 halaman 98. Sahabat, jadi istighfar adalah pembuka pintu rezeki dan pembuka jalan agar terlepas dari utang yang memberatkan. Yang ketiga, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Sebagian orang sebenarnya punya aset yang berharga dan itu bisa digunakan untuk melunasi utang riba ratusan juta. Namun karena saking hasratnya tetap harus memiliki harta, jadi utang tersebut terus ditahan. Padahal jika tanah, rumah, atau kendaraan sebagai aset yang ia miliki, maka akan lunas semua utangnya. Ingatlah, orang yang serius untuk melunasi utangnya akan ditolong oleh Allah. Sebaliknya, yang enggan melunasi padahal punya aset dan mampu melunasi, tentu akan jauh dari pertolongan Allah. Dulu Maimunah ingin berutang, lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut, lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan Khalilku, kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkannya dan melunasi utang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2399 dan An-Nasai nomor hadis 4686. Saya Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih kecuali lafaz fid dunia atau di dunia. Juga terdapat hadis dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW bersabda,
Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berutang yang ingin melunasi utangnya sampai dia melunasi utang tersebut selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Saya Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi sahabat, orang yang serius melunasi utangnya akan ditolong oleh Allah. Yang keempat, lebih giat lagi untuk bekerja. Dengan makin giat bekerja dan terus memperhatikan nafkah keluarga, maka Allah akan memberikan ganti dan memberikan jalan keluar. Dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga." Yang kedua, malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah." Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Sahabat, yang kelima, bersikap lebih amanah. Semakin kita amanah, maka semakin orang akan menaruh kepercayaan kepada kita. Semakin tidak amanah, maka kita sendiri yang akan mendapatkan kesusahan. Itu realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Kalau dalam masalah utang, kita bersikap amanah dalam mengembalikannya, maka tentu orang akan terus menaruh rasa percaya dan bisa saja tidak dikenakan riba saat peminjaman. Sifat amanah dalam berutang sudah barang tentu wajib dimiliki. Nabi SAW bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3535 dan At-Tirmizi nomor 1624, hasan sahih. Yang keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Dengan bersikap hidup sederhana, kalau terlilit utang, maka akan mengurangi pengeluaran dan akhirnya lebih diprioritaskan pada pelunasan utang. Sifat qanaah yaitu merasa cukup dan benar-benar bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan sungguh akan mendatangkan kebaikan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Saya Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sahabat, yang ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasul. Ada dua doa yang bisa membantu agar terbebas dari sulitnya utang. Doa agar tidak terlilit utang. Allahumma inni a'udzubika minal matsami wal maghram. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Sedangkan doa yang kedua, agar terlepas dari hutang sepenuh gunung. Dari Ali, ada seorang budak maktab yang berjanji pada tuannya ingin memerdekakan diri dengan syarat melunasi pembayaran tersebut. Yang mendatanginya, yang berkata, "Aku tidak mampu melunasi untuk memerdekakan diriku." Ali pun berkata, "Maukah aku berikan padamu beberapa kalimat yang Rasulullah SAW telah mengajarkannya padaku, yaitu seandainya engkau memiliki utang sepenuh gunung, maka Allah akan memudahkanmu untuk melunasinya. Ucapkanlah doa ini. Allahumma kfini bihalalikan haramik waqnini bidatikan maksitik wa bifadlika amman siwak." Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563. Hasan menurut Al-Tirmizi, menurut pula Hasan kata Syekh Al-Albani. Sedangkan yang ke-8, ya sahabat, meminjam uang pada orang lain untuk melunasi utang riba dalam liqa atau al-bab madfu 194 halaman 12. Syekh Muhammad bin Salih Al-Mutsani berkata, setiap orang wajib berlepas diri dari riba tersebut sesuai dengan kemampuannya, karena Nabi SAW bersabda telah melaknat pemakan riba atau rentenir dan orang yang menyerahkan riba atau nasabah. Boleh jadi dia meminta pinjaman utang dari saudaranya atau kerabatnya untuk melunasi utang bank tersebut agar gugur darinya riba. Yang terpenting adalah dia harus tetap merencanakan hal ini. Jika tidak mungkin, maka dia berusaha meminta bank agar jangan ada lagi tambahan riba. Akan tetapi setahu kami, bank tidak mungkin menyetujui hal ini. Sahabat, bila teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like. Bila teman-teman suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan klik subscribe channel Zulkarnain.
subscribe itu gratis. Bila teman-teman ada harapan dan doa, silakan ketik di kolom komentar agar lebih cepat dijawab karena diaminkan oleh banyak orang yang menonton video ini. Sahabat, bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke grup-grup WhatsApp dan sosial media lainnya yang teman-teman miliki. Karena menyebarkan kebaikan itu adalah ibadah yang besar. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.